Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri Data Science pada bagian data preprocessing. Setelah video kemarin kita membahas konsep besar terkait dengan data encoding. Hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis dari encoding, yaitu label encoding. Kalau kita berbicara terkait dengan encoding, kita akan berbicara terkait tipe data dalam dataset itu ya, terutama kategorikal, data ordinal, data nominal. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang encoding seperti di video sebelumnya, itu adalah bagaimana kita mengkonversi tipe data dalam dataset kita, terutama yang kategorikal, ke dalam numerik. Kenapa? Karena pada dasarnya algoritma machine learning itu dia bekerja dengan angka atau numerik sehingga harus ditransformasikan. Nah, label encoding sendiri adalah bagaimana sih transformasi tipe data kategori gitu ya pada bagian label atau output yang biasanya ada pada tugas klasifikasi machine learning gitu ya. Dia akan ditransformasikan menjadi angka unik numerik. Nah, dia tidak akan menambah kolom tambahan seperti nanti ketika teman-teman belajar salah satunya one hot encoding. Nah, ini adalah contoh di video sebelumnya, teman-teman, bagaimana labelnya adalah jenis dari hewan, ada kucing, anjing, dan juga burung. Ketika dia di encoding, dia akan menjadi label 0, 1, 2 gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya kalau misalnya ada di dataset. Nah, bagian paling kanan label pembelian no atau yes itu ditransformasikan menggunakan label encoding. Nanti akan menjadi 0 dan 1. Nah, kita akan praktek langsung di Google Colabs. Nah, ini udah step by step gitu ya. Ada keterangan di sini seperti di video sebelumnya. Nah, yang pertama, kita akan selalu berhadapan dengan bagaimana kita menghubungkan gitu dataset kita yang mau kita kelola, yang mau kita transformasikan. Kita akan mounting Google Colab dengan Google Drive kita. Nah, di sini saya sudah siapkan datasetnya gitu ya, label encoding. Nah, datasetnya seperti ini, gitu ya. Kita ibaratkan saja bagian jenis ini itu adalah label, gitu ya. Kita akan transformasikan menjadi label encoding dalam bentuk numerik. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini kita running. Nah, kemudian kita connect ke akun dari Google kita, gitu ya, untuk menghubungkan, untuk mengizinkan, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah dia tercentang gitu ya, berarti dia sudah terhubung. Kemudian sekali lagi kita akan membaca data gitu ya. Dataset kita adalah Excel gitu ya. Kita panggil library Pandas untuk membaca data frames kita yang bentuknya adalah tabel, baris dan kolom. Kemudian kita import Panda SPD gitu ya untuk manipulasi data frames. Kemudian kita akan panggil gitu ya file paths-nya. Nah, sekali lagi gitu ya, sekali lagi karena kita sudah menghubungkan gitu ya. Kita klik di sini, kemudian kita cari di Google Drive kita data kita gitu ya di sini supaya nanti di copy paste saja gitu ya label encoding. Nah, di sini kita copy paste atau copy jalur. Nah, kemudian kita taruh di sini menghindari untuk kesalahan dalam penulisan pad. Biasanya kalau ada kesalahan itu akan ada error karena lokasinya tidak diketahui gitu ya. Kemudian head di sini itu akan menampilkan data paling atas. Nah, kalau di sini tidak ada berapa data gitu, ditampilkan 5. Kalau misalnya mau 10 ya nanti bisa ditulis 10 di sini seperti itu. Ini untuk kita melihat saja sebenarnya kondisi dataset kita seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ketika nanti misalnya bentuknya CSV gitu ya, bukan Excel, itu tinggal diganti di sini ya, red CSV seperti itu, disesuaikan saja. Nah, ini adalah data kita. Kemudian kita ingin mencari ya, mencari informasi tipe data gitu ya dari data frame kita. Nah, ketika kita ini kan ID hewan adalah integer, kemudian jenis adalah objek. Kemudian kita akan ngecek kira-kira gitu ya pada eh, pustaka pandas kita yang kita pakai gitu ya. Array-nya itu isinya apa, labelnya apa saja. Kemudian
teman-teman juga boleh di sini mengecek sebenarnya masing-masing kelas label dari kucing, anjing, atau burung itu berapa-berapa sih gitu. Nah, ini juga sebenarnya bermanfaat ketika teman-teman nanti akan mengelola, mengecek kira-kira data itu balance nggak. Jangan-jangan data aset kita unbalance. Itu kan juga dalam studi kasus data science cukup ini ya, cukup mengganggu kalau datanya nggak balance gitu ya. Nah, ini pakai menghitung gitu ya. Jadi kolom yang jenis ini berapa sih masing-masing jumlahnya seperti itu. Nah, kucing ini ada tiga gitu ya. Di sini ada tiga. Nah, ini kan hanya lima ya, lima yang ditampilkan. Kalau secara keseluruhan dia ada tiga, anjingnya ada dua, burungnya ada satu. Setelah itu kita proses gitu ya, label encodernya, gitu ya kita running. Kemudian nah, oke. Nah, teman-teman, ini sebenarnya karena ini kan kolomnya adalah kolom jenis. Saya pengen tidak langsung menghapus gitu ya. Jadi saya membuat kolom baru bernama jenis encoding gitu ya. Nanti akan membersamai atau sebelahan gitu ya dengan jenis supaya tahu oh kalau kucing itu berapa angkanya, transformasinya ini berapa. Tapi nanti kalau teman-teman pengen langsung hapus ya udah ini jenis aja jenis terus fit transform jenis seperti itu. Nah, ketika ini kan kemudian DF ini saya memanggil ini. Nah, untuk menampilkan secara keseluruhan DF aja gitu ya, nggak pakai head. Nah, ini adalah hasil dari encodingnya. Kalau kita lihat gitu ya di sini, Bu ini kan arraynya seperti ini, kucing, anjing, burung gitu ya. Harusnya kucing nol gitu. Nah, teman-teman, kalau di label encoding biasanya dia dilakukan encoding sesuai dengan ini teman-teman, apa namanya abjad gitu ya. A dulu, B dulu, eh, kemudian K. Makanya kucing ini dua encodingnya. Ini adalah encodingnya teman-teman. Nah, kalau misalnya Bu, saya pengennya kucing itu burung itu nol wes. Kemudian anjing satu, kucingnya dua, misalnya seperti itu. Atau mungkin dibalik-balik. Nah, itu ada salah satu tekniknya namanya mapping, teman-teman. Nah, mapping ini gitu ya. Mapping ini adalah teman-teman melakukan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Labelnya itu mau diberikan angka numerik berapa. Nah, kalau misalnya saya maunya burung nol atau maunya burung misalnya adalah eh dua yang anjingnya misalnya adalah nol ya, terserah itu boleh teman-teman. Ini namanya mapping. Nah, gitu ya. Teman-teman lakukan mapping, kemudian ini adalah kelasnya. Setelah itu, teman-teman akan menampilkan gitu ya. Ini bersebelahan. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jenis jenis encoding kalau ini adalah mapping. Nah, ini ada beberapa cara, teman-teman. Cara yang otomatis gitu ya, yang mappingkan dalam proses codingnya itu atau teman-teman mapping masing-masing label encoder. Nah, teman-teman jangan lupa ketika teman-teman sudah mentransformasikan gitu ya, ya jangan diambil semua datasetnya, kan ini sama sebenarnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya coba akan menghapus gitu ya df.drop kolom jenis dan jenis encoding. Ini akan saya drop. Saya memakai gitu ya hasil transformasi yang jenis encoding mapping saya sendiri. Nah, setelah itu kita lihat tampilannya gitu ya. Nah, ini adalah terakhir dari proses eh, label encoding kita, kemudian baru kita simpan DF to Excel gitu ya, disimpan dalam Excel. Kemudian ini adalah nama filenya. Ini akan menjadi dataset baru, teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman bisa download seperti itu. Nah, ketika sudah, nah ini adalah hasil dari dataset kita yang baru setelah kita melakukan label encoding, teman-teman. Bagaimana mentransformasikan label yang bentuknya kategorikal ke numerik, tetapi dia sebenarnya memiliki makna dari kategorikal juga, seperti itu. Nah, setelah ini kita coba data yang lebih banyak gitu ya. Kita diskonekkan dulu. Nah, kita coba diskonekkan, kemudian kita akan coba dataset kita gitu ya, pakai
public dataset bentuknya ini Iris CSV, teman-teman. Gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini labelnya adalah spesiesnya dia jenis bunga Iris setosa atau versicolor atau yang lainnya. Kita kembali lagi, kita lakukan mounting lagi, kita hubungkan gitu ya dataset kita yang kita simpan dalam Google Drive kita ke Google Colab kita. Nah, oke, kita tunggu dulu, kita konekkan, kemudian ini sudah, kemudian kita lanjutkan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, setelah ini kita akan membaca data gitu ya. Kita butuh library Pandas untuk memanipulasi data frame kita. Kita import lagi, import Panda SPD. Kemudian kita akan memakai dataset kita yang baru, teman-teman, gitu ya, yang kita ambil dari public dataset. Kita cari dulu, kita simpan di drive mana dataset final, kemudian iris CSV ya. Kemudian kita copy paste di sini. Di sini kita bisa ganti teman-teman. Oke, kemudian kita running lagi seperti tadi. Kita oh ada yang error gitu ya. Oh oke, maaf. Nah ini ya. Ini Excel, data kita CSV. Berarti kita harus ganti dulu. Nah, kemudian kita running lagi. Nah, ini adalah dataset kita ditampilkan 5 teratas. Kemudian kita lihat tipe datanya. Nah, ini ada spesies objek ya. Dia adalah string bentuknya. Kemudian kita lihat urutannya gitu ya. Nah, ini oh oke. Ini kan yang tadi. Karena sekarang spesies gitu ya ini ya spesies di sini jadi ini perlu disesuaikan. Nah ini ada Aristosa versicolor Virginica, kita lihat jumlahnya dari masing-masing kelas gitu ya dari masing-masing kelas itu ada berapa-berapa ternyata dia balance gitu ya masing-masing kelas labelnya ada 50. Kemudian kita lakukan label encoder teman-teman di sini. Oke, kemudian di sini teman-teman kalau misalnya ndak mau eh ada apa ya kolom baru langsung aja di replace gitu bisa teman-teman. Itu ya yang mau di replace kan yang spesies ya. Nah, kemudian kita lihat datanya. Nah, seperti ini langsung dia gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa langsung menyimpan di sini. DF2, CSV boleh, Excel boleh, silakan gitu ya. Contoh misalnya kita Excel aja ya, Excel supaya gampang dibaca untuk visualisasinya. Tapi terserah boleh juga. Ini adalah em, data iris. Nah, oke, kita simpan di sini. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Oke, nah ini kita download. Nah, coba kita buka datanya. Nah, ini sudah tertransformasi teman-teman di sini ya. Ini bagian label paling kanan gitu ya, sesuai dengan kelasnya. Begitu nanti kalau teman-teman misalnya mau seperti yang tadi, misalnya mau Bu, saya bunga iris pengennya nomornya satu misalnya, atau yang iris versicolor 2 misalnya. Nah, teman-teman tinggal melakukan mapping gitu ya di sini. Gitu ya, kita lakukan aja. Kita coba di sini kita mapping sendiri gitu ya. Kalau misalnya yang iris setosa misalnya 0, kemudian yang versicolor. Nah, ini misalnya 2 gitu ya. Misalnya ini kita buat 2, boleh silakan. Kita copy aja. Kemudian yang Virginica gitu ya. Kita copy aja di sini. Nah, di sini kita melakukan mapping gitu ya. Kemudian diskusi lagi kita berikan akses mounting ke Google Colabs. Kita konekkan ke Google Drive kita izinkan, kemudian kita tunggu sampai tercentang.
Nah, setelah tercentang dan terhubung mounting, kita akan baca data. Ini adalah dataset iris. Kita akan melakukan mapping. Kita akan menentukan label encoding sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini adalah 5 dataset teratas. Seperti itu. Kemudian kita cek tipe datanya. Oke, kemudian kita ke sini untuk mengetahui dari array-nya. Setelah itu, di sini kita hitung jumlah kelasnya. Per kelasnya itu ada berapa row data, Aristosa, Versicolor, dan Virginica. Kemudian kita lakukan proses label encoder di sini. Nah, setelah itu kita tidak akan mengeksekusi yang baris ini, karena kalau yang ini itu adalah label encoder secara otomatis. Nah, kita akan melakukan mapping seperti itu, kemudian di running. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di sini sudah sesuai. Kalau misalnya pengennya iris setosa ini satu gitu ya, mungkin bisa coba diganti untuk mappingnya. Itu ya, iris tosa kita ini lagi, kemudian coba lagi. Nah, iris tosa menjadi satu. Jadi kalau menggunakan mapping kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita cara mapping dari label encodernya nomornya berapa, numeriknya berapa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.